Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita lanjutkan ngaji kita tentang kitab Tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana ya Rabbi ya. Rabbana wahai Tuhan kami, wahai Rabbi kami. Amanna kami beriman bima anzalta atas apa yang engkau turunkan, yaitu Injil ya dalam konteks ini. Wattaba'na dan kami mengikuti ar-rasula kepada Rasul yaitu Isa. Faktubna maka catatlah kami ma'asyahidin termasuk orang-orang yang bersaksi ya bil wahdaniyah tentang keesaan Tuhan, wali rasulika dan percaya kepada Rasulmu gitu ya. Ayat ini melanjutkan ayat sebelumnya yang Nabi Isa bertanya ya, ketika ada ancaman pembunuhan terhadap Nabi Isa, maka Nabi Isa itu kemudian bertanya kepada para sahabatnya atau para pengikutnya ya. Qala man ansori ilallah, qalu nahnu ansarullahi, qala al-hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billah wasyhad bi anna muslimun. Jadi dari para sahabatnya Nabi Isa inilah kemudian menjadi istilah nama Nasrani ya. Makanya Nasrani artinya ya tim atau sahabat-sahabat pengikut Nabi Isa yang mendukung penuh Nabi Isa. Jadi setiap nabi kan nanti ada umatnya ya. Kalau umatnya Nabi Muhammad mungkin kan istilahnya sahabat ya, sahabat Nabi. Tapi kalau di dalam istilahnya Nabi Isa, konteksnya Nabi Isa itu Nasron atau Ansorullah ya. Nah, tapi kalau sekarang kan kata Ansor itu jadi punyanya NU ya, Ansor. Ya enggak apa-apa ya istilahnya. Di dalam konteksnya Nabi Muhammad itu kan ada Muhajirin sama Ansor. Sebenarnya istilahnya mirip-mirip ya. Jadi para sahabatnya Nabi Isa ini kemudian sebenarnya membackup Nabi Isa secara penuh. Kalau bahasa Jawanya itu aku wongmu bos, aku wongmu, apa istilahnya ya. Kalau bolone apa misalnya ya gitu ya, apalah terserah. Itu kan bagian dari dalam dakwah itu juga harus kompak Pak. Soalnya kalau nggak kompak ya kalah Pak. Apalagi di dalam konteksnya Nabi Isa ini masih muda Pak. Jadi kalau orang masih muda itu yang benci banyak kalau jadi pemimpin. Jadi pemimpin itu kalau terlalu muda itu yang benci banyak karena dia masih terlalu muda. Makanya banyak kasus begitu. Makanya kalau Anda lihat Nabi Yahya sama Nabi Isa ini adalah nabi-nabi yang muda. Belia itu sudah jadi nabi. Maka kadang-kadang pinter terlalu cepat itu nggak enak juga. Terlalu kecil jadi ustadz itu juga kadang-kadang diragukan orang Pak. Masih umbelen terus banyak dalil gitu ya. Bapak bisa bayangkan Pak, anak-anak umur SD terus pinter dalil. Itu mesti bapak-bapak yang sudah capek kerja itu nggak mau percaya Pak. Masih umbelen banyak dalil nanti. Kan gitu ya. Itu kalau dilihat dari nabi-nabi itu sama Pak. Ketika dipimpin anak-anak muda itu seolah-olah ente baru kemarin banyak omong, misalnya begitu ya. Ini apalagi Bani Israel Pak, Anda bayangkan dipimpin Nabi Musa yang kuat kayak gitu, dipimpin Nabi Zakaria yang soleh kayak gitu, itu saja masih nggak ngatasi, apalagi terus anak muda terus bawa ini baru apa namanya gebrakan baru. Anggaplah Nabi Isa ini membawa gebrakan baru yang berubah dari kebiasaannya Bani Israel. Apa enggak? Wah, Bapak bisa bayangkan lah ya, yang umum saja itu mesti kalau ada anak muda kok naik sedikit itu mesti luar biasa. Bahkan ancamannya itu ya kematian. Makanya Nabi Yahya itu juga terbunuh. Nabi Isa ini juga hendak dibunuh.
Tapi kalau Nabi Yahya Allah biarkan kondisinya terbunuh saat muda, tapi kalau Nabi Isa ini menggunakan sesuatu yang bikin logika itu ambiar. Pokoknya ini dunianya Nabi Isa ini dunia logika morat-marit, Pak. Sejak dia mau hadir itu logikanya diorat-arit orang Bani Israel. Nah, sampai sekarang orang itu bingung. Kalau orang pakai logika murni, Nabi Isa itu dipaksakan punya bapak. Maka banyak menuduh Maryam itu zina. Tapi kalau yang nggak pakai logika ya mungkin kebablasan. Terus dianggap anaknya Tuhan, bapaknya Tuhan. Kacau juga ya pokoknya ya terserah mereka lah ya. Wa makaru wa makarallah, mereka membuat makar. Makar itu ya rekayasa ya. Siapa yang buat mereka? Ai kufaru Bani Israel, artinya kufaru Bani Israel itu kafirnya Bani Israel, karena Bani Israel ini sebuah klan, sebuah suku ya. Maka ada yang beriman, ada juga yang kafir gitu ya. Maka orang-orang yang imannya tipis atau tidak beriman dari Bani Israel itu merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Isa. Kalau dalam sejarah itu kan Romawi ya pokoknya itulah ya. Nanti Bapak Ibu baca-baca sejarahnya Nabi Isa ya. Bi Isa'id wakalu bihi mayaktulu, jadi sudah mencari pembunuh-pembunuh bayaran. Ibarat kata sekarang gitu ya, mengerahkan segala upaya untuk menggulingkan atau melengsarkan atau bahkan membunuhnya. Jadi Nabi Isa itu sebenarnya sudah kayak sudah ngerasa ada yang mau membunuhnya. Ya wajar lah orang-orang kalau orang begitu ya wajar lah ya. Wa makarallah, lalu kemudian Allah membuat rekayasa yang lain ya terhadap mereka, bi'an alqa syibhu Isa, lalu kemudian menciptakan orang lain yang mirip Isa. Kalau dalam dunia politik namanya stuntman, apa namanya? Stuntman ya. Kalau dalam film itu stuntman. Sebenarnya di dalam politik itu biasanya ada stuntman, Pak. Kalau kondisinya darurat, kondisi perang. Makanya kadang-kadang itu orang-orang yang mirip dengan pemimpin itu mesti dipelihara oleh negara. Nah, nanti ketika ada kebutuhan tertentu itu dipakai. Dipakai. Jarak jauh kan mirip kalau dari jarak jauh. Jarak dekat mungkin kelihatan aslinya, tapi kalau dari jauh kan kamuflasenya itu bagus. Jadi kadang-kadang tidak mustahil pemimpin dunia itu kadang-kadang menggunakan stuntman. Ketika misalkan perang, kondisi perang itu dimainkan. Maka sebenarnya ini ilmu dari Allah. Bapak Ibu syukur-syukur besok kalau canggih itu ya dikopi wajahnya pakai apa gitu ya. Kalau sekarang kan pakai topeng ya Pak, bisa ya. Bapak Ibu bisa diduplikasi wajahnya kemudian pakai topeng yang mirip-mirip. Nah, kalau Allah ya bisa orang lain dimiripkan Nabi Isa supaya Nabi Isanya selamat, orang lain yang ketangkep. Ya. Kemudian apa? Alama qasdiqatlahu faqatalahu, kemudian si Beh Isa itulah yang terbunuh ya. Wa rafa Isa ila sama, dan Allah mengangkat Isa ke langit. Artinya gini, Pak. Dalam konsep ini Nabi Isa itu diangkat ke langit utuh ruhan wa jasadan. Ruh dan jasadnya diangkat. Nah, nanti ini kan sama dengan kasus Isra Mi'raj, Pak. Isra Mi'raj itu yang naik itu juga ruh dan jasadnya. Termasuk juga kalau di awal-awal itu Nabi Idris yang pengen main-main lihat surga terus nggak mau balik, itu juga sama. Padahal aturannya orang itu bisa ke langit maksudnya langit yang bukan langit versi kita ya. Langit yang lain itu harusnya sudah lepas dari jasadnya. Orang itu bisa naik ke langit kalau lepas dari jasadnya. Tetapi khusus Nabi Isa ini bisa ke langit sama jasad-jasadnya. Jadi Nabi Isa ini sebenarnya posisinya paus, Pak. Hidupnya di paus, di dunia ini di paus. Maksudnya apa namanya, di jeda. Nah, tapi kalau yang lain-lain itu kan mungkin kalau Nabi Idris itu ya nggak mau balik saja dia, saking cerdiknya ya. Gara-gara masuk surga terus sandalnya ditinggal, terus pura-pura mau ngambil sandal lagi ya. Ya pinternya Nabi Idris saja. Kemudian idqala Allah ya Isa inni mutawaffika. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa, wahai Isa, inni mutawaffika, sesungguhnya
aku merangkulmu, apa qabitu, maksudnya didekap gitu loh ya. Wa rafi'uka ilayya, dan aku angkat kamu kepadaku, wa mutahhiruka, dan aku sucikan kamu minal ladina kafaru, dari orang-orang yang kafir, wa ja'ilul ladina tabauka fawqal ladina kafaru, dan aku jadikan orang-orang pengikutmu di atas orang-orang kafir ila yaumil qiyamah, sampai kepada hari kiamat. Artinya gini, minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina tabauka sodaku binubuwatika, artinya orang-orang yang mengakui kenabian Nabi Isa, minal muslimin wa nasara, baik dari kaum muslimin atau Nasrani, maka akan punya derajat di atas orang-orang kafir ya. Yaitu kalau di sini wahumul yahud ya launahum bil hujjah wasayf ya, yang kemudian ya kira-kira begitulah intinya. Apa ya, orang Yahudi itu sebenarnya memang anti dengan Isa ya, makanya ya Anda lihat konflik di Timur Tengah itu ya, mereka nggak seneng sama Nasrani, mereka nggak seneng sama Muslim. Cuman kadang-kadang orang Nasrani yang di luar Timur Tengah itu mendukung Yahudi, padahal ya dia dibenci Yahudi. Jadi lucu kadang-kadang ya, ya terserah lah ya, itu dunia ya. Jadi Allah mengangkat Nabi Isa sekitar umur 33 tahun Pak. Menurut beberapa catatan itu Nabi Isa itu kan, kalau dalam istilah kita Pak, viralnya Nabi Isa itu kan sejak lahirnya bisa ngomong. Itu kan di Quran dicatat. Lalu kemudian umur-umur hendak diangkatnya ini. Jadi umur-umur remajanya itu enggak ada informasi yang disampaikan dalam Al-Quran. Yang dicatat itu ketika dia lahir bisa ngomong, lalu kemudian dia berdakwah kepada Bani Israel, lalu kemudian mengalami apa istilahnya ya, perlawanan yang sangat luar biasa di umur-umur 33 tahun. Bapak Ibu kalau sekarang sudah umur 33 tahun terus mendapat tantangan sebagai pimpinan politik atau pimpinan agama, itu ya kelasnya kelas Nabi Isa yang masih belia. Tantangannya ya luar biasa, kalau nggak hidup ya mati ya, pokoknya gitu. Pokoknya ya kalau terlalu muda itu resikonya itu, kalau hidup ya luar biasa, kalau enggak ya sudah kan. Makanya harus kuat kalau sudah hebat di waktu muda. Nggak tahu lah ya. Ila yaumil qiyamah ilayya marji'ukum wahkum bainakum bima kuntum tahtalikun. Apa? Ila yaumil, sampai hari kiamat itu nanti gini. Jadi orang-orang kafir itu tetap nanti akan kalah pada akhirnya. Ya, tetap Allah berpihak kepada orang-orang yang beriman ya. Ilayya marji'ukum fahkum bainakum bima kuntum bihi tahtalifun. Allah berfirman, kepadakulah kalian akan kembali, maka akan aku hukumi perselisihan di antara kalian tentang agama. Jadi nanti setiap pemeluk agama itu akan wajar terjadi perbedaan pendapat. Wajar perbedaan pendapat, tapi nanti di akhirat itu kemudian diberikan keputusan yang adil oleh Allah. Yang benar mana ya, tidak apa-apa, yang penting itu tetap percaya kepada Allah. Soal mana yang lebih sahih, mana yang lebih afdol, itu hanya masalah nanti dikoreksi sama-sama di hadapan Allah yang. Fa ammal ladzina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, fa'u'adzibuhum, maka akan aku adab mereka adaban syadida, dengan adab yang pedih, fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Di dunia apa? Di dunia bil qatli, dengan peperangan, wasiba wal jizyah, dengan macam-macam. Jadi orang-orang kafir itu di dunia itu akan dihadapkan kepada pertikaian peperangan. Orang-orang kalau kafir itu kan basicnya logika Pak. Makanya Bapak Ibu lihat negara-negara yang tidak beragama atau banyak yang kafir, rata-rata itu ya kalau ada konflik itu konfliknya agak ruwet karena nggak ada ujungnya. Karena basicnya adalah biasanya ego sektoralnya. Makanya Bapak Ibu nanti lihat negara-negara yang
tidak beriman itu ya kadang-kadang penyelesaian konfliknya agak susah. Ya, kadang-kadang begitu. Wal akhirah, dan di akhirat nanti masuk neraka. Jadi orang kafir itu repotnya di dunia dia tidak enak, di akhirat juga tidak enak. Jadi double kira-kira begitu. Wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada bagi mereka yang bisa menolong atau mencegah adabnya Allah. Jadi kalau sudah Allah memberikan adab itu nggak akan ada yang bisa menolong. Makanya Bapak Ibu, repotnya orang itu kalau sedang kena adab oleh Allah itu agak susah ditolong, dan bahkan siapapun yang menolong itu ikut kena adab. Makanya kadang-kadang repot Pak. Jadi kalau misalkan kayak apa, misalnya contohnya ya anaknya Nabi Nuh misalkan ya, karena kena adab bapaknya yang Nabi saja tidak bisa menolong anaknya. Pokoknya kalau sudah adab itu ya susah. Makanya Bapak Ibu jangan merasa diadab. Kalau merasa diadab, nggak ada yang menolong, nggak ada yang bisa menolong. Maka kalau sedang ada musibah ya bilang aja sedang musibah gitu aja. Jangan mungkin sedang diadab oleh Allah, jangan ya. Kalau orang mukmin sekarang itu adabnya diakhirkan atau bisa jadi nggak diadab kalau sudah tobat sebelum mati. Kalau umat-umat sebelumnya kalau dosa itu mesti langsung diadab. Wa amal ladina amanu, adapun orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan mengamalkan amal-amal soleh, wa yuwaffihim, maka akan dipenuhilah ujurahum, pahala-pahala mereka, wallahu la yuhibbud dhalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang dolim. Artinya orang-orang yang dolim itu akan diadab. Jangan sampai kita dolim. Dolim itu apa? Dolim paling ringan adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu dolim. Dolim paling ringan itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dolim paling berat itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Misalkan apa? Menyembah Tuhan tapi tidak kepada Tuhan. Itu dolim paling besar. Jadi menyembah Allah tapi tidak kepada Allah, itu juga dolim, kafir artinya ya. Makanya orang-orang seperti itu jangan berbuat dolim. Dolim itu ya misalnya pakai kopiah di kaki, itu termasuk dolim ya. Misalkan jalan pakai kepala terus gitu ya, dolim ya. Harus disesuaikan pada tempatnya. Pokoknya kalau nggak pada tempatnya itu dolim ya. Menggauli istrinya dari lubang belakangnya itu dolim ya, karena tidak pada tempatnya gitu ya. Rawahu anna Allah ta'ala arsala ilaihi subhanahu wa rafa'athu fata'allaqat bihi ummuhu wa bakat faqala. Ada satu riwayat mengatakan bahwa ketika Nabi Isa diangkat ke langit ini, ibunya dikasih tahu, terus ibunya itu nangis. Ibunya itu artinya Maryam ya. Maryam itu menyaksikan bahwa Nabi Isa mau diangkat ke langit itu ibarat kata kita itu pamitan sama ibunya. Bu, aku pergi dulu ya. Misalkan begitu. Normalnya seorang ibu itu kalau anaknya mau pergi nangis tuh. Tapi kemudian Nabi Isa menjawab innal qiyamah tajma'na wa kana dzalika lailatul qadar. Ini menurut tafsir ini kejadian itu di malam Lailatul Qadar. Tapi waktu itu kan belum ada syariat puasa ya dalam ini ya, mungkin Lailatul Qadar. Jadi Nabi Isa diangkat ke langit itu kalau dalam gambaran lain itu kayak semacam diselimuti awan gitu loh Pak, terus diangkat ke langit. Kalau bahasa mudahnya itu naik awan kintonnya Dragon Ball lah. Masa awan kinton Songgokong? Enggak tahu, Songgokong juga awan ya, kayak itu imajinasi kita, tapi enggak tahu konsepnya gimana awannya itu ya. Pokoknya Songgoku, bener Songgoku ya, diselimuti awan terus dibawa ke atas ya. Itu kan nggak tahu, imajinasi saja ya. Soal proses aslinya bagaimana ya kita nggak tahu. Wa kana dzalika lailatul qadar bi Baitul Muqaddas walahu salasa wa salasuna sanah. Waktu itu umur Nabi Isa 33 tahun. Masih muda sekali, Pak. Di Jeddah. 33 tahun itu sedang asik-asiknya berantem sebenarnya. Sedang asik-asiknya. Pokoknya kalau orang 33 itu sedang asik-asiknya, bekerja sedang asik-asiknya, kalau tawuran juga sedang asik-asiknya, pokoknya sedang asik-asiknya 33. Cuman mungkin waktu itu masih kalah kuat gitu ya, kalah kuat, jadi diselamatkan dulu.
Wa asat umuhu ba'dahu situ sinin ya. Ibunya Nabi Isa itu masih hidup setelah Nabi Isa diangkat itu 6 tahun. Jadi ketika 33 tahun Nabi Isa diangkat, ibunya ini masih hidup 7 tahun. Artinya Maryam ini masih hidup 6 tahun setelah diangkatnya Nabi Isa. Anau yang zilu korbas sa'ah wa yahkum bisyariati nabiyina. Pada saatnya nanti Nabi Isa itu akan diturunkan lagi ke dunia ini. Wayaktal dajjal, kemudian dia akan memerangi dajjal. Entah dajjal itu siapa. Bapak Ibu kalau suka ngikutin video-video yang sedang menggambar dajjal, monggo silahkan imajinasi dulu. Apakah dajjal itu raksasa? Apakah dajjal itu kekuasaan dunia? Apakah dajjal itu terserah lah ya. Itu kan bagian dari puzzle, teka-teki yang supaya orang itu mengira-ngira dajjal itu apa. Wal khinzir dan babi ya, nanti kalau dunia itu sudah mulai tidak ada yang mengkonsumsi babi, berarti Nabi Isa sudah turun. Ya pokoknya nanti orang kalau sudah soleh semua itu otomatis Nabi Isa berarti sudah turun. Tapi kalau masih ada yang nggak soleh, itu harus kita syukuri satu sisi ya. Maksudnya dunia masih agak lama dikit gitu loh maksudnya. Tapi kalau sudah soleh semua ngeri Pak. Makanya kadang-kadang di dunia ini repotnya kalau kita disuruh mengajak orang lain supaya soleh. Tapi kalau sudah soleh semua, tanda-tanda ya, karena ya itulah ya. Wayuksar salib dan sebagainya. Nanti kan pada akhir dunia itu orang menjadi satu agama, agamanya kembali ke satu. Ya itu ngeri. Pokoknya kalau sudah beriman semua dengan satu ini ngeri ya. Tapi ya itulah sistem ini ya. Wa fi hadis Muslim anau yang khusus asini, dalam hadis Muslim dikatakan Nabi Isa nanti hidup di dunia kembali itu sekitar 7 tahun. Hanya 7 tahun Pak, untuk mendakwai dunia ini kembali ke jalan yang lurus. Nah, nggak tahulah ya nanti semoga kita tidak menemui ini Pak. Kalau ketemu ini agak repot. Ya, ini biar yang lain-lain saja ya. Wa bi hadisi an Abi Dawud atau ya ris arba'ina sanah wa yatawafa wa yusolli alaiya. Ada yang mengatakan lagi itu 40 tahun di dunia. Tapi kalau 40 tahun 33 sama 40 tahun masih cukup ya 70 tahunan ya. Sebagian riwayat itu mengatakan begini, Nabi Isa itu umurnya nanti 40 tahun karena 33 tahun sudah hidup di dunia, ditambah 7 tahun nanti hadir lagi ke dunia, jadi pas 40 tahun. Ada yang mengatakan hidup lagi nanti setelah diturunkan itu 40 tahun. Ya wallahu alam bisawabnya. Enggak tahu, ini juga masih informasi-informasi ya. Dan saya kira terserah Allah lah mau dihidupkan berapa tahun ya. Wa yatamilu anal murad majbul lebih sebil arti qabla rafi wa ba'dahu ya. Artinya sebagian pendapat itu ya 40 tahun itu sebelum diangkat ataupun setelah diangkat dan diturunkan ya. Kalau 33 sudah diangkat, kemudian kan masih ada sisa 7 tahun dari angka 40. Dalika nadluhu alaika, dalika itulah kata Allah tentang Isa, nadluhu yang kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad, minal ayati dari tanda-tanda, wadzikri dan wadzikril hakim dan pengingat-pengingat yang muhkam ya, yang pasti ayat Quran. Artinya bahwa cerita-cerita yang diceritakan Allah dalam Al-Quran ini adalah cerita yang valid. Makanya kalau ada orang tidak percaya dengan Al-Quran itu sama dengan tidak percaya kepada Allah. Makanya kadang-kadang kalau kita bahas pakai logika, ya tadi Pak, orang itu kadang nggak percaya kalau Nabi Isa itu masa ada orang lahir tanpa bapak. Itu kalau pakai logika. Padahal Allah sendiri mengatakan bahwa Nabi Isa itu ya tanpa bapak. Maka apa ayatnya, inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Masalah lahirnya Nabi Isa tanpa bapak itu perumpamaannya seperti Nabi Adam. Bahkan itu lebih ringan daripada Nabi Adam ya. Kasani fi khalqi min ghairi abin ya. Nabi Adam itu juga nggak punya bapak. Nabi Adam juga nggak punya ibu. Misalnya kalau head to head untuk dibandingkan kesaktiannya,
sakti Nabi Adam. Ini kalau perbandingan head to head ya Pak, misalnya ya. Tapi ya ini logika kita lah. Nabi Adam aja nggak ada bapak, nggak ada, dan itu semua agama saya kira sepakat kok bahwa Nabi Adam itu nggak punya bapak, nggak punya ibu. Cuman nggak tahu kok nggak seviral yang lain dipilih sebagai ini ya. Padahal kan harusnya ada Nabi Adam dong. Lebih sulit karena nggak ada contohnya. Kalau sudah ada contohnya kan gampang. Wahwa min tasbihil gharib bil agrab ya, yaitu termasuk perumpamaan sesuatu yang aneh dengan yang sangat aneh. Jadi kalau Nabi Isa itu aneh, Nabi Adam sangat aneh. Ya, jadi makanya apakah Nabi Adam itu cuman satu saat awal penciptaan? Wallahu alam bisawab. Jangan-jangan setiap bumi itu ada versi Nabi Adamnya satu namanya Nabi Adam, tapi kopiannya banyak di beberapa tempat misalnya. Bapak Ibu kalau lihat sejarah dunia ini kan ada dari benua, misalkan dari apa, Amerika, Eropa, Jawa, Cina, itu kan beda-beda ya Pak ya. Masa ya nantilah itu panjang urusannya ya. Apakah kita ini satu gen atau jangan-jangan versi gen yang lain, atau ada perubahan gen? Ya nggak tahu lah, kok kulit kita jadi hitam, jadi coklat, jadi putih, entahlah ya. Sebagian orang mengatakan kita hitam karena kena matahari. Perasaan enggak juga ya. Inna masalah Isa kamasali indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun ya. Yang diciptakan dari tanah, summa qala lahu kun fayakun, maka kemudian cukup diperintahkan oleh Allah dengan kun, maka jadilah ia ya. Kun itu adalah jadilah, maka dia kemudian fayakunu fakana. Kalau di sini kun fakana. Kalau dalam konsepnya Nabi Adam itu kun fakana. Kun ketika Allah berfirman jadi, langsung jadi. Nabi Adam itu enggak melalui masa kecil Pak. Jadi makanya Bapak Ibu kalau nanti ditanya ayam dulu apa telur dulu, maka secara ilmu dari Nabi Adam itu ayam dulu. Kalau telur dulu nggak ada yang ngerami Pak. Maka yang diciptakan pertama itu mesti gedenya dulu. Makanya Nabi Adam itu nggak bayi Adam, enggak, tapi Adamnya sudah gede. Coba kalau bayi Adam, malaikat kerepotan Pak nyari susu formula nanti. Enggak juga sih, cuman ya enggak gitu kali. Penciptaan pertama ya gede dulu dong. Iya, logikanya gitu. Kalau komputer itu enggak langsung kecil se-HP, mesti gede dulu. Gede dulu karena percobaan itu rata-rata gede dulu. Makanya orangnya gede-gede karena percobaan. Kalau sudah terampil kan manusia jadi kecil-kecil ini saking sudah canggihnya Pak. Semakin kecil berarti semakin canggih Pak. Makanya orang itu kalau semakin kecil semakin canggih. Rata-rata Pak, orang itu kalau kecil cerdik Pak, tapi kalau gede kuat doang kalau gede, tapi kecil itu biasanya cerdik. Orang kecil itu kalau nggak bisa naik tangga dia nyari tali gitu. Kalau orang gede dijebolin kira-kira. Ini biasanya ya Pak ya. Makanya kalau Bapak lihat orang Indonesia itu kan bandingannya dengan orang-orang yang lain kecil-kecil, tapi kan lebih kreatif orang Indonesia itu. Nah, apa saja dibuat ya kira-kira begitu. Kemudian apa ini? Al-haqqu min rabbika. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka hak, barang yang hak itu barang yang benar itu dari Allah, dari Tuhanmu. Fala takunanna fala takum minal mumtarin. Maka jangan sampai kamu menjadi orang yang ragu. Jadi Nabi Muhammad pun dikuatkan karena ini cerita yang nggak masuk akal Pak. Maka Nabi Muhammad pun terus dikuatkan. Ini cerita dari Tuhanmu. Kamu jangan ragu. Soalnya kalau Nabi ragu, rusak juga. Ngeri Pak. Jadi kalau Anda dikasih cerita-cerita yang tidak masuk akal, itu repotnya begitu Pak. Makanya kalau nggak sekelas Nabi, lebih baik itu kita ceritanya yang masuk akal saja. Misalkan Bapak cerita, tadi malam saya ketemu Pak Soekarno. Nggak ada yang percaya Pak orang. Meskipun misalnya beneran misalnya. Nah, apalagi Bapak tadi malam saya ngobrol sama Nabi Muhammad. Beyo. Tidak semua orang itu kuat Pak. Ya kira-kira ya. Jadi karena potensinya itu ngaspoi misalnya.
Faman hajjaka, barang siapa mendebatmu dari orang-orang Nasrani, kata tafsir ini, fihi, di dalam masalahnya Isa, mimba dimaja kaminal ilmi, setelah kamu dikasih petunjuk, fakul, maka katakanlah kepada mereka, ta'alau, mari kesini, nat'u abna ana wa abna akum wa nisa ana wa nisa akum wa anfusana wa anfusakum summa nabtahil fanaj alal laknatallahi alal kadibin. Kalau kamu nanti didebat oleh orang-orang Nasrani, katakan wahai Muhammad, ajak kesini, ayo kesini, ajak anak-anakmu, ajak istri-istrimu, ajak dirimu, mari kita sama-sama bermubahalah. Ngeri Pak, mubahalah itu ngeri Pak. Kenapa kok diajak mubahalah? Ya karena mereka sebenarnya sudah tahu, cuman kadang-kadang nggak mau percaya. Makanya banat al-laknatallahi alal kadibin, maka Allah akan melaknat orang-orang yang berbohong. Makanya nggak usah dipakai Pak, ini bahaya ya. Makanya banyak kasus dulu itu, kalau memang orang-orang sama-sama percaya kepada Tuhan, karena Nasrani juga percaya kepada Tuhan, cuman diajak mubahalah itu akhirnya mereka tidak berani Pak. Awalnya mungkin ngeyel gitu ya, lalu kemudian setelah diajak mubahalah mereka minta damai, karena mereka sendiri sebenarnya sadar bahwa cerita itu benar. Jadi kadang-kadang seperti itu ya. Wa qad da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafda Najran lidzalika lama hajuka bi wa qalu hatta nangdur fi amrima summa na'tika. Jadi alasan mereka, oke, nanti saya lihat dulu enaknya gimana. Itu omongan mereka. Jadi kadang-kadang orang itu kalau memang nggak yakin, itu mesti nggak berani. Makanya mubahalah itu sebaiknya jangan orang masalah politik terus mubahalah, itu apa untungnya ya. Ini masalah Nabi Isa, ini masuk akal ya, masalah keimanan. Tapi kalau nggak masalah ini jangan Pak, mubahalah hanya masalah nyuri pulpen, jangan Pak. Jadi maksudnya terlalu berbahaya ya. Summa nabtahil banaj al-laknatallahi alal kadibin. Inna hadza lahwal qasasul haq. Inna hadza, sesungguhnya cerita-cerita ini adalah cerita yang sangat hak ya. Alladzi la syakka bihi, artinya tidak ada keraguan ya. Wa ma min ilahin illallah, dan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa innallaha lahwal azizul hakim, dan sesungguhnya Allah maha mulia ya di dalam kerajaannya ya, al-hakim, dan maha bijaksana fi sun'ihi, di dalam ciptaannya. Fa in tawallau, kalau mereka menoleh atau berpaling ya, anil imani, dari iman, fa innallaha alimum bil mufsidin, sesungguhnya Allah mengetahui atas orang-orang yang berbuat kerusakan. Fayujazihim wa fihi wa udhhir maudhu'ul mutmar ya, maka kemudian Allah akan membalasnya. Artinya kalau mereka tidak mau beriman dengan apa yang kamu sampaikan Muhammad, maka Allah akan memberikan mereka adab yang luar biasa. Makanya kalau zaman dulu itu ngeri Pak, kalau masih ada nabi-nabi selanjutnya. Kita itu diuntungkan karena tidak ada nabi lagi. Seandainya ada nabi baru lagi yang diizinkan oleh Allah, misalkan nggak ditutup, itu kita menerima dakwah baru itu mungkin agak berat, kecuali kita imannya kuat. Makanya kan ketika Bani Israel dikasih Nabi Isa, itu juga nggak kuat, nggak bisa menerima. Nanti umatnya Nabi Isa dikasih Quran, itu juga nggak kuat menerimanya, meskipun sebenarnya dia sudah paham bahwa ciri-cirinya benar, mukjizatnya benar, dan sebagainya. Kul ya ahlal kitabi, katakanlah wahai Muhammad, ya ahlal kitabi, wahai orang-orang ahli kitab, yaitu al-yahud wan nasara, ta'alau ila kalimatin sawa, mari kita ke satu kalimat yang sama. Apa kalimat yang sama? Bainana wa bainakum, di antara kita dan di antara kalian, Allah na'budu illallah, agar kita tidak menyembah kecuali kepada Allah. Sebenarnya semua agama samawi itu sama Pak, akidahnya sama-sama menyembah Allah, cuman kadang-kadang ada yang meleng Pak. Makanya di dalam nabi-nabi sebelumnya semua mengajak menyembah kepada Allah. Namun sebagian umat itu kemudian kebablasan,
keliru, lalu kemudian tadi ya menempatkan tidak pada tempatnya. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a, dan tidak bersyirik, melakukan syirik terhadap Allah kepada sesuatu. Artinya ya jangan menyembah Allah melalui lain-lain ya. Ada yang melalui orang, ada yang melalui apa misalnya ya, atau menyembah malaikat, atau menyembah setan, atau menyembah apa istilahnya batu dan sebagainya. Itu jangan ya, langsung saja kepada Allah. Jangan disyirik, ditempel kepada hal-hal yang lain. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dun arbaban, dan jangan saling mengambil ujaan di antara kita. Artinya jangan mengkultuskan sesama manusia meskipun dia alim. Ini juga sebenarnya pesan-pesan dari Allah. Jangan kita mengkultuskan seseorang setingkat Allah, nggak boleh meskipun dia alim, karena sebagian kejadian itu Uzair itu dikultuskan, misalkan Nabi Isa kemudian dikultuskan. Artinya jangan kita mengkultuskan sesama manusia. Kadang-kadang ada orang itu nanti bisa terbang langsung disembah, bisa menghidupkan orang mati langsung disembah, bisa ngilang langsung disembah. Itu nggak boleh. Min dunillahi, selain Allah, cukuplah kepada Allah saja kalau mau menyembah. Kama takhatumul akhbar wa ruhban, sebagaimana dulu itu para rahib itu sampai dipuja sekelas itu ya. Itu terjadilah dulu itu. Saya kira nanti Bapak Ibu juga akan lihat orang-orang yang memuja orang-orang yang dianggap sakti. Dulu ada siapa itu? Siapa yang bisa terbang itu? Lalu dituhankan di daerah mana itu? Di India atau di mana ya? Nggak tahu, masih ada nggak itu? Sudah nggak ada ya? Masa temporari begitu ya? Ya. Fa in tawallau, ketika mereka berpaling, a'ridu anit tauhid, berpaling dari tauhid, faqulu, maka katakanlah kepada mereka, antum lahum asyhadu bi anna muslimun, kami bersaksi bahwa sesungguhnya kami berpasrah atau bertauhid. Jadi muslimun itu artinya bertauhid ya, bertauhid atau berpasrah diri kepada Allah. Wa nazala lama qalal yahud Ibrahim Yahudi wa nahnu ala dini. Sebagian orang Yahudi itu menganggap bahwa Ibrahim itu Yahudi, maka saya pada agama mereka, agama Ibrahim. Lalu kemudian apa firman Allah? Ya ahlal kitab lima tuhajjuna bi Ibrahim. Wahai orang-orang ahli kitab, kenapa kalian berdebat tentang Ibrahim? Yas'umukum annahu ala dinikum, kamu mengklaim bahwa Ibrahim adalah Yahudi. Wa ma'a unzilatit Taurat wal Injil illa min ba'di, sementara Taurat dan Injil itu jauh setelah Ibrahim diturunkan. Artinya kalau ada orang mengklaim Ibrahim adalah Yahudi, itu sebagaimana ada orang mengklaim bahwa Soekarno itu orang PDIP. Itu loh maksudnya. Padahal PDIP itu jauh setelah Soekarno. Atau mungkin contoh-contoh yang lain. Contoh gampangnya seperti itu. Jadi makanya apa? Ya nggak bisa, karena itu lebih dahulu. Makanya bisa Ibrahim itu siapa? Ibrahim itu ya orang-orang yang mengajarkan agama yang lurus, yang kemudian diikuti oleh orang-orang yang muslim sekarang. Makanya harusnya kalau mereka mengikuti agama Ibrahim, ikutilah syariat-syariat Nabi Ibrahim. Misalnya apa? Misalnya khitan, misalnya apa macam-macam ya, mentauhid dan sebagainya. Afala taqilun, apakah kamu tidak menggunakan akal gitu ya? Butlanu qaulukum, artinya secara logika saja klaim mereka itu batal. Karena apa? Ya karena nggak masuk akal. Masa Nabi Ibrahim agamanya Yahudi, padahal Yahudi itu baru kemarin dibanding Ibrahim ya, kira-kira seperti itu. Ha antum ya, begitulah kalian, haulai hajatum fi malakum bihi ilmnya, begitulah kalian, haulai hajatum fi malakum, atas apa yang ada pada kalian tentang ilmu, min amri Musa wa Isa wa za'makum anakum ala dinihima, dan mereka apa istilahnya, falimatu haju nabi ma laisa lakum bihi ilmun min sya'ni Ibrahim. Mereka itu berdebat sementara
tentang apa Musa, Isa ya, dan mereka mengklaim bahwa mereka atas agama mereka, sementara mereka tidak tahu tentang Ibrahim ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, sementara Allah Maha tahu tentang Ibrahim, wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak mengetahuinya. Jadi kadang-kadang karena zaman Ibrahim ini jauh sekali sebelum Bani Israel ya. Kalau dirunut mungkin berapa ratus tahun sebelumnya ya. Jadi mungkin terlalu inilah kira-kira terlalu jauh. Ya kayak klaimnya orang-orang sekarang mungkin misalnya Gajah Mada itu misalnya apa ya misalkan maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyan, tidak ada Ibrahim itu Yahudi wala Nasraniyan dan bukan Nasrani, walakin kana hanifa, akan tetapi Ibrahim itu adalah hanif ya, mailan anil adyan kullaha ila dinil qayyim. Hanifah itu agama yang lurus ya, musliman yang bertauhid itu artinya mengesahkan Allah. Nabi Ibrahim itu kalau dalam catatan yang lain, di ayat-ayat yang lain itu kan awalnya mencari Tuhan dengan berbagai metode. Pertama dia melihat bintang ya, melihat bintang apakah itu Tuhan, lalu kemudian bintang hilang, nggak percaya, terus kemudian rembulan kok hilang juga, kemudian matahari kok hilang juga, lalu kemudian dia menemukan bahwa Tuhan adalah semua yang mengatur ini. Jadi memang proses pencarian Tuhannya Nabi Ibrahim ini agak luar biasa lamanya. Maksudnya itu bukan sehari, 2 hari, 3 hari terus jadi begitu, enggak Pak ya. Jadi itu proses, karena ada waktu zaman Nabi Ibrahim dalam catatan itu ada orang-orang yang menyembah bintang awalnya. Lalu kemudian ada orang-orang yang menyembah rembulan, lalu ada orang-orang yang menyembah matahari. Lalu Nabi Ibrahim itu semuanya tidak cocok, apalagi menyembah berhala, yang mungkin di ayat lain nanti akan kita temukan bahwa bahkan yang dikatakan bapaknya Ibrahim itu pembuat berhala. Itu pernah berhalanya itu diajak ngobrol, diem saja berhala diajak ngobrol, kok diem aja lu ya, lalu kemudian dipenggal, dan setelah dipenggal itu Nabi Ibrahim ditanyain, kamu yang memenggal Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim. Goloknya kan ditaruh yang paling gede. Nabi Ibrahim menjawab dengan logika yang sederhana, tanya yang bawa golok, bahasa kitanya begitu. Kata mereka, bagaimana saya harus bertanya kepada berhala, kan dia nggak bisa ngomong. Lah sudah tahu nggak bisa ngomong malah dituhankan. Jadi kadang-kadang ya secara logika saja patah logika mereka, tetapi tetap saja Nabi Ibrahim yang salah. Kadang-kadang orang benar kalau sendirian itu kalah Pak. Makanya benar itu juga harus rombongan Pak. Jadi benar itu juga harus berjamaah. Kalau benar sendiri itu menjadi salah. Makanya pokoknya dunia ya seperti itulah kira-kira. Jadi benar itu tidak cukup kalau sendiri, maka perlu benar berjamaah. Inna aulan nas wa ma kana minal musyrikin, dan Ibrahim itu tidak termasuk orang-orang yang musyrik ya, tidak mensekutukan Allah. Inna aulan nas, sesungguhnya yang lebih berhak atas mereka ya, bi Ibrahim, dengan Ibrahim, lalladzina taba'uhu, adalah orang-orang yang mengikutinya, fi zamanihi, di dalam zamannya, wahadan nabi, dan nabi ini yaitu Nabi Muhammad. Kenapa? Limuwafaqatihi lahu fi aksari syar'ihi, karena kecocokan syariatnya Nabi Muhammad dengan syariatnya Nabi Ibrahim. Jadi syariatnya Nabi Muhammad, syariat Islam ini banyak kecocokannya dengan syariat yang dibawa Nabi Ibrahim. Makanya kalau Bapak Ibu lihat orang haji itu rata-rata napak tilas perjuangannya Nabi Ibrahim. Pokoknya nanti banyak ya kasus dari contoh-contoh pelajaran dari kisahnya Nabi Ibrahim itu biasanya di haji, yang diganggu setan ya, mau kurban saja, mau kurban itu godaannya luar biasa. Memang tapi ya emang ngeri ya, waktu itu perintahnya itu disuruh nyembelih anaknya ya.
Tapi mengeri waktu itu ya, kalau perintah-perintah seperti itu. Kalau sekarang tidak ada Pak. Kalau ada orang sekarang mengaku-ngaku dapat ilham disuruh nyembelih anaknya, itu bohong Pak. Jadi itu dulu, sekarang sudah tidak ada. Nabi Ibrahim juga punya manajemen konflik terhadap istri-istrinya. Istrinya banyak Pak ya, bukan hanya satu, tapi kalau nggak salah itu 4 istrinya. Jadi istri permaisurinya 2, selirnya itu 2, kalau nggak salah 4 ya. Masing-masing ada ini ya. Nanti tapi mungkin yang terkenal itu 2 ya, Sarah dan Hajar ya. Tapi mungkin ya itulah perjuangan seorang Nabi Ibrahim yang luar biasa. Wa nazala lama al-yahud ma'adan, dan ada ayat lagi turun ketika mengajak orang-orang Yahudi ya. Ma'adan wa Hudzaifah wa Ammar ila dinihim ya. Ada usaha orang Yahudi untuk mengajak orang-orang mukmin itu kembali ke agama mereka. Artinya apa ya? Ya wajar lah, namanya juga pengen ini ya. Waddat ta'ifatu min alil kitabi, mereka berharap, sebagian golongan dari ahli kitab itu berharap lau yudillunakum, ingin membengkokkan ajaran kalian. Jadi memang ada upaya-upaya infiltrasi, kalau dalam bahasa kerennya itu apa ya, mengacaukan syariat Islam, upaya-upaya ya. Wa ma yudilluna illa anfusahum, tetapi mereka tidak menyesatkan kecuali dirinya sendiri. Li'anna ismillalim alaihim wal mu'minun la yuti'unahum fihi wa ma yas'urun, dan mereka tidak merasa. Jadi makanya orang Islam itu disuruh kuat secara logika Pak, karena kalau kuat secara logika imannya itu kuat. Ketika iman kuat itu nggak akan terganggu apapun. Orang itu kalau imannya sudah kuat itu nggak akan terganggu dengan kampanye apapun. Jadi kalau sudah iman kuat, insya Allah itu aman dari gangguan. Makanya sebagaimana pernah saya sampaikan juga bahwa orang-orang yang imannya sudah kuat itu nggak terganggu dengan iklan apapun. Iman terhadap apapun ya, contohnya apalagi iman kepada Allah. Kalau iman kepada Allahnya sudah kuat, itu ada orang kampanye apapun nggak masuk. Termasuk Bapak Ibu, kalau sudah iman terhadap partainya kuat, itu nggak akan pindah partai, meskipun toh kampanyenya macam-macam, udah terlanjur, sudah kuat. Makanya ya, kecuali yang masih swing voter ya, yang imannya masih labil, itu masih bisa makanya biasanya manusia itu ya yang perlu dijaga imannya itu ketika masih umur-umur remaja sampai pemuda, itu karena masih labil. Nanti kalau sudah mulai umur 40, itu mestinya imannya sudah kuat, tidak akan terganggu oleh apapun. Maka ya meskipun ada potensi tapi sangat kecil. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah, wahai ahli kitab, kenapa kamu kafir terhadap tanda-tanda Allah atau ayat-ayat Allah, yaitu Al-Qur'an al-mustamil ala na'ti Muhammad, yang mencakup tanda-tandanya Nabi Muhammad. Tanda-tanda Nabi Muhammad ini kan ada di dalam Al-Qur'an ya, tanda-tanda bukti bahwa dia itu adalah nabi. Wa antum tasyadun, dan kamu mengetahui bahwa itu benar. Ta'lamuna annahul haq, bahwa tanda-tanda itu benar. Jadi sebenarnya mereka itu sadar Pak, Al-Qur'an itu ya benar dari Allah. Cuman ya itulah, makanya kadang-kadang itu orang itu agak susah mengakui kebenaran dari pihak lain. Ya karena mungkin ya begitulah, dalam agama juga sama. Agama lain meskipun mengakui bahwa Quran benar, kadang-kadang kalau ngomong ya pura-pura nggak benar, kayak orang ya apa istilahnya ya organisasi lah kira-kira. Itu kadang-kadang membela organisasinya itu mengalahkan akal sehatnya. Makanya meskipun ada kebaikan di pihak lain, itu dicari yang salahnya. Ya umum ya Pak, kalau Bapak Ibu lihat tokoh-tokoh politik itu kalau nyerang lawannya mesti cari yang salahnya, benernya nggak pernah ada. Ya, Pak. Meskipun benernya barangkali lebih banyak daripada salahnya, tapi yang difokusin kadang-kadang salahnya. Padahal ya seperti itu pula juga dalam urusan agama. Kadang-kadang mereka ketika memahami Al-Qur'an ya yakin betul bahwa itu dari Allah. Tapi kadang-kadang karena sesuatu hal kemudian mereka itu tidak menerimanya. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil,
wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wallahu alam bisawab. Ya, demikian semoga ada manfaatnya kajian kita pada hari ini. Adanallahu wa iyyakum wa lakum minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.